Halo, ketemu lagi bersama saya Romli Rizky. Baiklah teman-teman, siapa yang lagi cari iPhone 11 Pro Max ya? Di sini kita akan melihat apa saja sih kelebihannya iPhone 11 Pro Max di tahun 2023. Langsung saja simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Nah, di sini ada iPhone 11 Pro Max, ini varian 256 GB. Nah, kebetulan untuk 11 Pro Max ini ada 3 varian ya, ada yang 64 GB, 256 GB dan 512 GB. Jadi di sini juga untuk teman-teman saya akan memberikan sedikit informasi. Kita langsung saja lihat unitnya ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk iPhone 11 Pro Max sendiri itu sudah hampir 4 tahun ya umurnya. Jadi semenjak rilis sampai sekarang itu masih banyak yang mencari. Apalagi iPhone ini terbilang iPhone yang dulunya mahal banget ya teman-teman ya. Pertama kali rilis itu di kisaran 20 jutaan untuk varian 64 GB. Nah, sedangkan sekarang ini untuk harganya yang resmi itu kalau kita beli di second sekarang ya, itu kisaran 8 jutaan lebih. Sedangkan untuk yang Inter itu 7 jutaan untuk varian terendah 64 GB. Sedikit informasi saja, untuk iPhone 11 Pro Max ini memiliki layar 6,5 inci. Nah, ditambah lagi di sini sudah menggunakan chipset dengan Bionic A13 dan RAM 4 GB ya, teman-teman. Di sini juga untuk internalnya ada yang 64 GB, 256 GB dan 512 GB, teman-teman. Jadi untuk varian terendah ini 64 GB, sekarang udah harga 7 jutaan untuk yang X-Inter, sedangkan yang resmi mungkin bisa selisih 1 jutaan atau 1,5 juta ya, teman-teman. Nah, di sini masih menggunakan iOS terbaru ya teman-teman. Kemungkinan jatah update iOS-nya itu bisa 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Tapi jangan khawatir, untuk update iOS ini tidak terlalu perhatikan ya teman-teman ya. Walaupun tidak mendapatkan update iOS, masih bisa digunakan sampai mungkin 5 tahun atau beberapa tahun ke depan. Nah, di sini juga untuk kameranya ini sudah 3 buah kamera ya teman-teman ya. Ciri khas iPhone ini sudah boba dan juga sudah support di perekaman video untuk 4K 60 fps untuk kamera belakangnya, dilengkapi dengan lensa 12 megapiksel ya teman-teman ya. Untuk kamera depannya juga sama, 12 megapiksel dengan support 4K 60 fps untuk perekaman video. Nah, di sini teman-teman, menurut teman-teman gimana nih untuk iPhone 11 Pro Max? Kebetulan masih banyak yang mencari di tahun 2023. Apalagi sebentar lagi rilis iPhone 15 ya teman-teman. Kemungkinan iPhone ini akan turun kisaran 500 ribuan untuk harga secondnya teman-teman. Jadi di sini juga untuk kameranya jangan diragukan lagi. Untuk iPhone masih cukup mumpuni teman-teman, masih cukup baik, diambil di cahaya yang cukup ya. Tapi kalau di cahaya yang kurang memang cukup merepotkan ya untuk iPhone seri 11 Pro Max ini. Tapi selebihnya normal. Untuk perekaman video juga masih sangat bisa diandalkan untuk kebutuhan story dan kebutuhan sosial media lainnya. Di sini biasanya kalau untuk iPhone 11 Pro Max ini ya teman-teman, itu kalau yang X-Inter memang ada risiko terjadi pemblokiran email, tapi tetap aja ada juga yang masih mendapatkan pemutihan, karena mengingat untuk iPhone 11 Pro Max ini masuk ke Indonesia kemungkinan bisa 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, tergantung dari pembelian Inter ini ya teman-teman. Jadi harap berhati-hati, kalau X-Inter memang lebih murah tapi tetap ada risiko untuk terkena pemblokiran email atau hilangnya sinyal ya teman-teman. Tapi kalau mau yang aman bisa ambil yang resmi saja. Memang harganya selisih sedikit kisaran 1,5 juta atau 1 jutaan dengan yang X-Inter. Nah, kalau untuk saya pribadi teman-teman, ini masih sangat support digunakan di tahun 2023, mengingat ketika kita bermain game juga masih sangat lancar, ketika kita pakai untuk menonton juga masih sangat baik ya teman-teman. Dengan ukuran layar yang besar seperti ini menjadi kelebihannya tersendiri ya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan untuk iPhone 11 Pro Max ini, untuk kelebihannya yang pertama memiliki ukuran layar yang lebih besar, cocok untuk teman-teman yang suka nonton dan lain sebagainya. Untuk bermain game juga keren ya teman-teman. Ditambah lagi dengan chipset yang masih terbilang cukup baik ya, di chipset Bionic A13. Dan ditambah lagi untuk kapasitas baterainya itu 3900-an mAh, jadi terbilang cukup awet.
Tapi kalau misalkan teman-teman hanya memakai untuk penggunaan normal, itu bisa sampai screen on time di 8 jaman ya teman-teman. Tapi kalau bermain game mungkin teman-teman akan lebih sering mencharger juga. Nah, selanjutnya desainnya teman-teman termasuk kelebihan juga, desainnya sampai iPhone terbaru sekalipun itu hampir mirip-mirip ya, hanya membedakan dari ukuran lensanya saja lebih besar, ditambah ada sensor di sini, dan juga untuk pinggirannya ini masih melengkung ya, tidak yang kotak seperti iPhone terbaru, tapi hampir mirip-mirip saja ketika kalau kita memakai case-nya teman-teman. Nah, mungkin itu beberapa kelebihan, sedangkan untuk kekurangannya saya rasa itu kembali ke pribadi masing-masing ya teman-teman. Seperti ukuran yang besar itu termasuk kekurangan juga, kalau kita bawa-bawa itu akan sedikit menyulitkan kita ya teman-teman. Terus apalagi ya, mungkin update iOS yang sebentar lagi, sebenarnya itu tidak terlalu penting tapi kita masukkan ke dalam kekurangan juga. Mungkin itu saja teman-teman, sisanya sih normal semua. Oh, saya tahu lagi ya teman-teman, untuk kekurangannya hati-hati memilih device yang second, kebanyakan sudah melakukan pergantian LCD atau baterai dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, untuk hasil foto dan videonya teman-teman silahkan nilai sendiri bagaimana kualitas dari foto dan video dari iPhone 11 Pro Max. Nah, baiklah teman-teman, itu video dan foto yang saya lampirkan, yang saya ambil dari iPhone 11 Pro Max tanpa editing sama sekali ya teman-teman. Silahkan nilai saja. Baiklah, mungkin itu video yang dapat saya berikan, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta saksikan video saya berikutnya.